Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Surabaya. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang ke-7 tahun 2026 ini. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga berbunyi demikian dalam bahasa Batak Toba. Alai hapo sado Tuhani patuguon nado rohamu jala ramotan nado hamu maralohon na jahati. Alai hapo sado Tuhani patuguon nado rohamu jala ramotan nado hamu maralohon najahati. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru edisi yang kedua dituliskan seperti ini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, dalam hidup ini, masing-masing kita mempunyai masalah. Masing-masing kita pernah berhadapan dengan masalah dalam hidup kita. Dan masalah-masalah tersebut terkadang bisa menjadi beban hidup kita. Dan tidak sedikit pula yang kalah menghadapi masalah itu. Kalah artinya dia menyerah, atau kalah artinya dia tidak bisa memenangkan masalah tersebut. Dan saking banyaknya masalah-masalah yang kita hadapi, maka terkadang kita takut menjalani hidup ini. Trauma dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan ketakutan itu terkadang lebih berkuasa atas pikiran kita. Apalagi kalau masalah tersebut kita yakini atau kita klasifikasikan oleh perbuatan-perbuatan si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, hari ini Tuhan berfirman kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan memberi jaminan. Jaminan dari Dia adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Bahwa Allah kita adalah Allah yang terus dan terus mendampingi kita sebagai orang yang percaya untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk perbuatan-perbuatan orang yang berbuat jahat atau bermaksud jahat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam pelayanannya, dalam pengajarannya, dalam penginjilannya, dia berusaha untuk terus setia meniru apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengajarkan ajaran-ajaran itu kepada jemaat mula-mula dan tentu kepada kita juga pada saat ini. Namun pada awalnya, firman ini dituliskan oleh Rasul Paulus khusus kepada jemaat di Tesalonika. Di sanalah Paulus bersaksi pada jemaat mula-mula di Tesalonika bahwa Allah yang dia percayai, tentu Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Karena itulah
Paulus dalam suratnya ini meminta supaya jemaat yang berada di Tesalonika untuk terus hidup di dalam Tuhan. Maka salah satu cara untuk mengalahkan persoalan, mengalahkan perbuatan-perbuatan jahat itu adalah dengan berusaha melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, senjata kita mengalahkan kejahatan adalah dengan kita selalu berusaha melakukan kebaikan. Maka dalam suratnya yang lain, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, inilah kualitas hidup orang Kristen yang diharapkan. Inilah kualitas hidup kita yang unggul. Kita tidak boleh menyerah. Ketika si jahat atau orang-orang jahat terus menyerang kehidupan kita, kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan senantiasa berbuat yang baik, berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan atau ajaran-ajaran Yesus. Nah, untuk ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu memegang prinsip hidup kita, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu untuk mengikut Yesus, untuk melakukan segala perintah-perintahnya dalam hidup kita. Bukankah dia berkata dalam firman hari ini, sebab ia, artinya Kristus, akan menguatkan hati kita, memelihara hati kita, supaya hati kita tidak terkontaminasi dengan kejahatan-kejahatan itu. Nah, kita bertahan dalam diri kita untuk terus mengatakan yang jahat itu adalah jahat, dan kita tidak mau berkompromi dengan kejahatan, kita tidak mau ikut-ikutan melakukan kejahatan, tetapi kita tidak berhenti di situ. Justru kita harus mengimbangi. Maka ada orang-orang bijak berkata, kenapa kejahatan itu semakin bertumbuh? Kenapa kejahatan itu semakin merajalela? Karena semakin berkurang orang yang melakukan kebaikan. Coba bayangkan, seandainya lebih banyak orang yang cinta kebaikan, lebih banyak orang yang melakukan kebaikan, perlahan-lahan pelaku-pelaku kejahatan itu akan tersisih. Perlahan-lahan pelaku kejahatan itu akan malu dengan dirinya sendiri. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang dua hal ini. Yang pertama, yakini, imani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Setia terhadap apa? Setia terhadap kebaikan. Maka dia akan terus memelihara kita, memelihara orang-orang percaya dalam usahanya melakukan kebaikan itu. Sebab dengan demikian, kejahatan akan terkalahkan oleh kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia memelihara hidup kami, manakala hidup kami selalu diperhadapkan dengan perbuatan-perbuatan si jahat, persoalan-persoalan yang terus harus kami hadapi. Di tengah-tengah situasi hidup yang demikian, kami diyakinkan hari ini bahwa Engkau Allah yang setia, akan setia pula memelihara hati kami, supaya kami dapat menghidupi panggilan kami sebagai alat Tuhan, anak-anak Allah, yang tidak boleh kalah terhadap kejahatan, tetapi harus mengalahkan kejahatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Biarlah hari ini, apapun yang kami lakukan, apapun aktivitas kami, semuanya dapat kami lakukan dalam misi kami sebagai anak Allah yang senantiasa Tuhan pelihara dan bimbing melakukan segala kebaikan. Berkati pekerjaan kami hari ini. Berkati jemaat-Mu, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Jika ada yang berduka Tuhan hiburkan. Dan biarlah hari ini kami menangkan
melalui perbuatan-perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.